Halo, selamat datang di Satu Papan. Kali ini saya ingin membahas bagaimana cara mengisi tabel atau mungkin papan ya, semacam papan catur secara efisien. Oke. Nah, kita lihat misalnya ini adalah sebuah tabel ya, atau papan catur yang terdiri dari petak-petak kecil. Kemudian kita ingin meletakkan beberapa buah objek. Ya. Jadi yang lingkaran-lingkaran hitam ini adalah objek. Sehingga suatu syarat itu terpenuhi. Oke. Misalnya gimana? Kalau kita bayangkan ini papan catur, kemudian objeknya adalah benteng ya, yang bisa bergerak horizontal ataupun vertikal, maka dengan penempatan seperti ini tidak ada kotak yang aman ya. Jadi semua kotak itu diancam oleh salah satu benteng. Oke. Nah, nggak cuma itu, biasanya kita juga pengen tahu cara yang paling efisien. Jadi paling sedikit berapa sih objek yang dibutuhkan untuk memenuhi syarat tertentu. Oke. Jadi biasanya kita ingin mencari K minimum ya, di mana K adalah banyaknya objek. Untuk melakukan itu kita butuh dua hal. Kita harus melakukan dua hal. Oke, misalkan jawabannya itu B ya, jumlah objek yang paling minimum. Pertama kita harus tunjukkan bahwa K sama dengan B itu bisa terwujud. Oke. Jadi bahwa memang bisa dilakukan dengan B buah objek. Ya, satu-satunya cara kita harus melakukan konstruksi ya. Jadi benar-benar dikasih tahu cara meletakkan objeknya seperti apa konkretnya. Oke. Nah, kemudian langkah yang kedua kita tunjukkan bahwa jumlah objek itu nggak bisa kurang dari B. Jadi selalu lebih besar dari atau sama dengan B. Caranya gimana? Ini tergantung sama problemnya seperti apa ya. Tapi salah satu strategi yang sering berhasil itu adalah kita membagi-bagi wilayahnya ya, papannya dipotong-potong jadi daerah-daerah kecil, kemudian kita selidiki jumlah objek di masing-masing daerah. Jadi nanti gimana caranya gitu ya, sehingga di suatu daerah itu nggak bisa terlalu sedikit objeknya, kemudian nanti dijumlah dan diharapkan ya didapat B. Oke, atau setidaknya B. Oke, saya akan membahas dua contoh soal. Yang pertama diambil dari shortlist IMO, yang kedua diambil dari OSN. Oke, langsung aja kita lihat soal yang pertama. Ini diambil dari shortlist IMO tahun 2000. Jadi kita diberikan bilangan asli N sama K. Kemudian kita akan menaruh beberapa buah objek di papan catur N kali N. Oke, sehingga tidak ada baris atau kolom yang mempunyai K kotak kosong bersebelahan. Oke. Kita harus melakukan itu dengan sesedikit mungkin objek ya. Jadi M adalah banyaknya objek, kita harus mencari M yang paling minimum. Oke. Nah, gimana? Coba kita lihat baris atau kolom yang bersebelahan gitu sebanyak K ya. Misalnya gimana? Gini. Oke, katakanlah ini panjangnya K. Gini atau gini atau gini atau gini. Oke, itu mencakup semua baris. Begitu juga kolom, bisa ini atau ini atau ini. Oke. Nah, kita lihat kasus-kasus yang paling ekstrim ya, sekedar untuk mendapatkan batasan-batasannya. Katakanlah yang paling pojok ya, K kotak kosong bersebelahan secara secara horizontal. Yang paling pojok itu kan ini. Kemudian geser ke bawah. Jadi kita batasin aja. Dari sini ke sini. Sebanyak K ya. Berarti yang ini N min K, karena papannya berukuran N kali N, kemudian ini tadi K. Nah, begitu juga kalau K kotak kosong bersebelahannya itu mojok ke kanan ya, berarti kan gini sama gini. Kita tandain aja di sini. Oke. Ini N min K. Nah, yang tengah berapa? N dikurang N min K dikurang N min K, berarti 2K minus N. Oke. Nah, begitu juga kalau kita lihat yang vertikal ya, begini sampai sini, berarti kita batasin yang ini N min K. Kemudian kalau dari bawah gini ya, kita batasin N min K, dan di sini 2K min N. Oke. Nah, sekarang coba deh kita bikin konstruksinya dulu ya, seefisien mungkin. Gimana? Untuk mendeteksi
K kotak kosong yang bersebelahan, kita butuh satu aja ya, salah satunya harus kena gitu. Jadi misalkan ini, ya kita taruh satu objek di sini lah ya, yang pojok ini. Kemudian gerak ke atas. Nah, kalau kita taruh di sini doang, di kolom ini doang objeknya, nanti yang vertikal begini nggak kena. Jadi supaya yang vertikal juga kena, kita taruhnya agak miring. Kita taruh objeknya gini. Jadi secara diagonal dari jarak K ya sini. Kemudian ini juga K. Nah, selanjutnya gimana? Dari sini kita belum tahu ya. Ini kan didapat N kurang dari 2K atau N min K kurang dari K. Yang ini panjangnya N min K kurang dari K ya. Katakanlah di sini atasnya nanti ada lagi ya. Supaya dia kena, kita coba maju K langkah, kemudian taruh objeknya berdasarkan garis ini. Nah, ini kan di luar ya, berarti nggak ada objeknya. Kita tarik garis saja. Katakanlah gini, nanti di sini kena. Oke. Nah, ada satu level lagi mungkin ya. Kalau sini satu langkah lagi K, nanti kita taruh objeknya di sini. Oke. Nah, kalau kita taruh objeknya kayak gini, semua K kotak bersebelahan secara vertikal ataupun secara horizontal itu pasti kena dengan salah satu objeknya. Oke. Kenapa? Karena jaraknya ini kurang dari K semuanya ya. Kurang dari sama dengan K, kurang dari sama dengan K. Secara vertikal juga kurang dari sama dengan K. Oke. Sekarang coba kita hitung ada berapa objeknya. Kalau di garis miring yang pertama, ini kan ada K baris, K kolom ya, berarti ada K buah objek. Oke. Katakanlah K. Kemudian yang ini berapa nih? Ini kan kepotong ya, jadi nggak 2K. Kita lihat aja ini kepotongnya berapa. Dari sini ke sini berarti 2K dikurang N, ya kan? Nah, ini berarti segitiga siku-siku sama kaki. Jadi yang ini juga 2K kurang N, sehingga jumlah barisnya itu N dikurang 2K kurang N, berarti 2N min 2K. Jadi di baris yang kedua, di garis yang kedua yang diagonal ini ada sebanyak 2N minus 2K objek. Nah, sekarang yang ketiga nih, diagonal yang ketiga. Ini kan totalnya 3K ya sampai sini. Berarti selisihnya dari sini ke sini adalah 3K minus N. Berarti yang ini juga 3K minus N. Sehingga sisanya N dikurang 3K minus N, yaitu 2N minus 3K. Berarti di sini ada 2N minus 3K objek. Oke, dijumlah jadi 4N dikurang 4K. Oke, jadi ternyata dengan segini banyaknya objek itu bisa dilakukan. Oke, nah sekarang kita harus buktikan bahwa ini adalah yang paling minimal. Kita nggak bisa melakukan ini dengan kurang dari 4N minus 4K. Gimana? Coba nih, kita bagi-bagi wilayahnya seperti ini ya. Jadi ini N min K, K min N min K, yang bawah juga sama. Nah, katakanlah di daerah ini ada sebanyak A objek, kemudian ini B, ini C, ini D, ini E, ini F, ini G, ini H, ini I. Oke. Nah, sekarang coba kita lihat nih, dari sini ke sini kan K ya panjangnya. Kalau kita lihat kotak A sama B ya, ini kan muat dengan garis horizontal yang panjangnya K ya. Seandainya ada satu baris aja yang bersih dari objek,
maka kita bisa taruh K kotak bersebelahan di situ. Oke. Nah, berarti nggak boleh ada baris yang benar-benar kosong di A sama B. Oke. Kita lihat ada berapa barisnya, ada n-k, berarti minimal ada n-k buah objek di A sama B. Oke, jadi kita tulis A tambah B kurang dari, lebih besar dari sama dengan n-k. Nah, begitu juga nih di B sama C, nggak boleh ada baris yang benar-benar free, kosong dari objek sama sekali. Oke? Karena kalau nggak nanti bisa taruh ke kotak bersebelahan di situ. Berarti B plus C lebih dari sama dengan n-k. Oke, begitu juga A sama D. Kemudian C sama F lebih besar dari sama dengan n-k. D sama G F sama I, kemudian GH dan HI. Oke, yang tidak diperhitungkan sih ya, tapi nggak apa-apa, ternyata segini aja udah cukup. Jadi gini, kalau dijumlah nanti setiap huruf, setiap daerah itu kehitung 2 kali ya, misalnya A hitung 2 kali, B hitung 2 kali, C hitung 2 kali, dan yang lainnya. Jadi kalau dijumlah jadi dapat A tambah B tambah C dan seterusnya sebanyak 2 kali, oke. Sehingga totalnya kalau kita buang I nya jadi totalnya kalau kita buang E nya, nggak kita hitung, minimal ini berapa nih, ada 8 kali n-k, tapi setiap wilayah hitung 2 kali, berarti dibagi 2 ya, 8 bagi 2, 4. Oke, berarti terbukti ya, tidak mungkin total objeknya tuh kurang dari 4 kali n-k. Jadi jawabannya adalah ini. Untuk soal yang kedua saya ambil dari OSN tahun 2017. Jadi ceritanya gini, ada sebuah aula berbentuk persegi, ukurannya segini. Lutfi menaruh K buah detektor di atas tempat K ubin. Jadi satu detektor untuk satu ubin. Oke. Kemudian Lutfi keluar ruangan. Oke. Setelah itu Sanji memilih daerah berbentuk persegi yang ukurannya segini, menyembunyikan satu koin di bawah tiap ubin. Oke. Ketika Lutfi kembali, dia selalu dapat menentukan letak dari semua koin. Jadi nggak peduli Sanji itu pilih daerahnya yang mana ya, dia selalu bisa menemukan semua koin. Tanyanya cari berapa jumlah detektor yang paling sedikit. Oke. Detektornya di sini berarti kalau ada koin di ubin itu dia akan bunyi atau nyala. Tapi kalau tidak ada koin dia tidak bereaksi apa-apa. Oke. Nah, cara yang paling gampang gimana? Taruh aja detektor di semua ubin, ya kan? Berarti 2017 kuadrat. Tapi itu bukan cara yang efisien banget ya, karena banyak banget detektornya, sedangkan koinnya cuma segini. Nah, mungkin bisa dilakukan dengan lebih efisien ya, jadi nggak mesti benar-benar mendeteksi semua koin ya. Bisa aja misalnya cuma kedeteksi sebagian, tapi dari situ bisa disimpulkan secara logis bahwa oh di sebelahnya pasti ada koin gitu misalnya. Oke. Nah, coba kita lihat kemungkinan daerah yang dipilih Sanji gimana. 1500 kali 1500 mungkin gini ya, gini ya, semua kemungkinannya itu. Oke, udah banyak, tapi kita lihat yang paling ekstrim, posisi yang paling ekstrim, misalnya pojok kiri atas ini ya, kita tandain ini kurang lebih 3/4. Seperti ini. Oke, geser ke kanan, kita tandain lagi. Ini, oh ya, tadi berapa? 1500, kemudian fullnya 2017, berarti ini 517. Kemudian ini juga 1500, berarti ini 517. Nah, sisanya berapa? 2017 dikurang ini, berarti 983. Begitu juga kalau kita lihat yang posisinya di kanan bawah, kita tandain aja.
ini juga 517, atau di pojok kiri bawah seperti gini. Ini 517, ini 517, berarti ini 983. Oke. Nah, kalau kita perhatikan semua daerah ya pasti memuat bagian yang tengah ini. Dia adalah irisan dari semua daerah yang mungkin. Oke, jadi di tengah-tengah ini Luffy nggak perlu naruh detektor, pasti ada koin. Oke, jadi bisa kita kosongin lah yang sebelah sini. Nah, daerah yang lainnya gimana? Untuk menentukan persegi 1500 x 1500 ya, kita harus bisa menentukan sisi-sisinya di mana. Oke. Jadi kita taruh aja misalnya, oke, kita lihat yang pojok kiri atas, kita taruh aja detektor di sini. Oke. Pas di baris bawahnya, tapi nggak mesti sampai sana. Oke. Karena kalau bagian sini ya, dia nggak kena detektor sama sekali, kita udah tahu ya. Nah, kemudian kita juga harus tahu ketinggiannya ya. Tadi kan posisi horizontalnya, kita harus tahu posisi vertikalnya di mana. Kita taruh aja detektor di sini. Oke, kita hitung berapa nih. Oke, nah dengan penempatan seperti ini kita bisa tahu posisi horizontal sama posisi vertikal dari daerahnya si Sanji. Oke. Sekarang kita hitung ada berapa detektor yang digunakan. Oke. Ini kan sama aja dengan panjang sisi daerah ini ya. Ini 517, kemudian tingginya juga 517, berarti totalnya 1034. Ini dengan 1034 objek atau detektor. Oke, jadi dengan 1034 detektor itu bisa. Oke. Pertanyaannya, apakah 1034 itu yang paling minimal? Coba. Strateginya sama ya. Kita bikin daerah-daerahnya kayak gini. Oke, ini 517, 983, 517, 517, 983, 517. Nah, ini yang di tengah kita taruh 0 aja ya. Karena semua daerah pasti memuat bagian ini ya, nggak perlu kita taruh detektor. Oke, katakanlah di sini A, B, C, D, E, F, G, H. Kita harus menunjukkan bahwa nggak mungkin nih menggunakan kurang dari 1034 detektor. Oke. Caranya gimana? Coba kita berpikir sebagai Sanji ya. Gimana caranya menggeser daerahnya gitu ya, sehingga Luffy tidak tahu bedanya. Nah, gimana kalau ada satu baris yang kosong katakanlah ya, kemudian dia dimuat oleh daerahnya Sanji. Nah, kalau baris yang di bawahnya ini kosong juga, maka bisa digeser ya, jadi kayak gini, digeser satu unit ke bawah ya. Dan Luffy tidak akan tahu bedanya karena yang tengah-tengahnya itu kontennya sama ya, isinya sama. Oke. Jadi gini, kalau kita lihat bagian AB sama FG itu kan jaraknya 1500 ya. Kalau ada baris yang kosong di AB, maka 1500 unit di bawahnya itu barisnya nggak boleh kosong. Oke. Karena kalau dua-duanya kosong, nanti kotaknya Sanji bisa digerakin ke atas atau ke bawah. Ada dua kemungkinan gitu ya, sehingga Luffy tidak bisa menentukan yang mana. Oke. Nah, jadi ini kan ada 1034 ya, 517, 517. Minimal ada 517 baris yang tidak kosong. Oke. Ini bisa kita bilang A, B, F, G ini lebih dari sama dengan 517. Oke. Begitu juga kalau kita lihat BC ya. Seandainya ada baris yang kosong, maka 1500 unit di bawahnya itu nggak boleh kosong. Oke. Berarti minimal ada 517 juga di BC, di
GH. Dan begitu juga yang vertikal ya, AD CE sama DF EH. Oke, tinggal dijumlah semuanya. Berarti total detektor lebih dari sama dengan semuanya ya, A tambah B sampai H. Nah, ini setiap daerah dihitung 2 kali ya, A nya muncul 2 kali, B nya muncul 2 kali, dan seterusnya. Berarti total ini 4 kali 517 dibagi 2, jadi 2 kali 517, yaitu 1034. Oke. Nah, terbukti bahwa jumlah detektornya itu nggak mungkin lebih kecil daripada 1034. Oke. Kemudian tadi sudah ditunjukkan bahwa 1034 detektor itu bisa, berarti jawabannya adalah 1034. Oke, ini yang paling minimum. Oke, terima kasih.